Lembagaan yang dinamis, transparan, dan akuntabel. Nah, kamu merasakan nggak transparan dan akuntabel sejak mendaftar? Siap. Apa? Siap, terasa. Apa yang terasanya? Nah, ini kita harus paham ya. Apa yang kalian rasakan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa itu transparan dan akuntabel? Saat dari pertama kali loh. Oke. Siap, izin menjawab. Transparan yang dimaksud di sini adalah transparan berarti jujur dan akuntabel sesuai data yang diterima oleh setiap panitia dalam masing-masing peserta yang mengikuti tes pertama kali saat tes mandiri di Poltekkes Banten ini. Transparan, jujur dan terbuka, tidak bersifat tertutup. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ada yang ingin menambahkan? Jadi transparan terkait dengan penerimaan, ya. Semuanya di open. Ada lagi yang transparan dan akuntabel. Loh, kalian kalau pembiayaan emang ada yang bisik-bisik biayanya? Transparan nggak mengenai biaya? Bayarnya transparan nggak? Jelas ke rekening Poltekkes? Ada yang kirim ke rekening nama orang? Nah, itu ya namanya transparan dan akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kalau ada yang transfer tidak memakai nama itu, ada orang bisikan, itu salah sendiri. Nggak ada yang menyuruh seperti itu. Oke, tadi sampai mana? Sipa udah? Sipa ketiga. Misi Poltekkes Banten yang ketiga yaitu memberdayakan dan mengembangkan sumber daya yang ada untuk menunjang tugas pokok dan fungsi kelembagaan secara efektif dan efisien. Oke, jadi dari awal kalian sudah kita tempatkan di tempat yang benar untuk pembentukan karakter pertama-tama, sehingga kalian membiasakan hidupan yang baik di alam. Terasa nggak? Siap, terasa. Iya, aku melihat gosok kamu. Tapi mengembangkan diri itu nggak sendiri. Terasa nggak bahwa dulu saya kebiasaannya bangun pagi begini, kehidupan sehari-hari begini, dengan teman keluarga begini. Setelah masuk sana, terasa nggak? Siap, terasa. Karena di sana kita benar dididik karakternya, terus kayak kita dididik buat punya sifat dan kepribadian yang Jadinya seperti apa? yang tegas, terus lugas, disiplin, dan lain sebagainya. Iya, yang tadinya kelemar-kelemar sehingga sikapnya diri pun bisa baik, jalan pun bisa bagus, nggak begini jalan ini kayak orang hidup tak mau, ya kan? Nah, begitu enggak? Lebih senang atau enggak? Siap, lebih senang. Oke, nah kita tanya yang cowok. Rasya, apa yang kau rasakan terkait dengan pengembangan sumber daya untuk menunjang tugas pokok? Kan di sini tugas pokoknya harus siap, ya kan? Mematuhi segala peraturan, ya kan? Ketentuan yang ada. Kamu rasakan apa selama di Ciwidey berapa hari? 9 hari. Nah, saya merasakan semua dari perlakuan saya jauh lebih beda dari sebelumnya. Kamu senang atau kesel? Senang. Kenapa bisa senang? Karena bisa merubah diri saya sendiri. Oke, menjadi lebih baik. Itulah tujuan orang yang ingin sukses dalam hidupnya, mampu melawan kemalasan pada diri sendiri. Oke, Baby Paul, baca berikutnya nomor 4. Nah, oke, baca nomor 4. Diri. Siap. Nomor 4, misi Poltekkes Banten meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
serta kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta di kawasan regional dan internasional. Oke, kamu SMA atau SMK? Siap SMK. SMK, SMK-nya apa? Siap di bagian otomotif. Oke, berarti udah praktek ya? Siap. Saat praktek disuruh nulis kan bikin laporan? Siap. Nah itulah namanya penelitian. Ya, nanti kalian juga akan merasakan seperti itu. Ada tugas yang harus kalian buat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Apa yang kalian teliti harus mampu kalian abdikan kepada masyarakat. Gunanya apa? Itulah menunjang akreditasi sekolah. Tahu kan? Ya, akreditasi sekolah, sekolahnya punya kan? Ya, sebelum pada ngantuk, yang ngantuk langsung cuci muka, basahin kepala ya. Jangan tahan-tahan, basahin muka. Kalau bisa, lu sentil, lu tarik kuping lu, biar bangun. Oke, langsung bangun semua. Cepat, nanti stop dulu, stop. Bergantian. Ya? Ya, Rifki, bagaimana? Perlukah meningkatkan diri untuk menulis lagi? Ya? Karena kita bisa di mana ada yang harus. Ya kecil suaranya. Karena di SMK juga ada uji kom juga harus ditingkatkan lagi. Ya, uji kompetensi ya. Nanti kalian akan ada namanya juga uji kompetensi UKP ya untuk profesi kalian. Nah itu base komputer. Jadi ya lulus ya lulus sama kayak kemarin mungkin CAT ya. Nah sama seperti itu. Oke, terima kasih Rifki. Oh siapa namanya dia? Ilham. Ayo Ilham nomor 5. Siap Imam. Iya Ilman. Meningkatkan keunggulan kualitas kinerja organisasi yang mampu memberikan pelayanan berkualitas dan kompetitif. Oke. Kamu ingin juga seperti itu? Siap, ingin. Ingin nggak bekerja di perusahaan yang bagus? Siap, ingin sekali. Nah, makanya harus terus mau belajar. Jangan pernah kalian itu diam saat tidak ada dosen, ya kan? Di kelas bikin kegaduhan atau tidur. Perpustakaan ada. Kalau nggak datang ke dosen yang kalian anggap mampu untuk berdiskusi, atau bikin kelompok kecil. Kita bahas yuk. Hari ini kan mata pelajarannya materinya ada dikasih. Yuk kita bahas. Karena kalian manusia dewasa, punya laptop, bawa laptop. Artinya semua ilmu sekarang ini ada nggak di laptop, di internet? Nah, siapa yang pintar bikin AI? Nah, bikin materi-materi sehingga kalian lebih interaktif untuk belajar. Ya, namanya? Kamu dari SMK atau SMA? SMA biasa. Hah? SMA biasa. Oke, SMA. Berarti harus belajar lebih keras lagi, ya. Itu bedanya SMA dengan SMK. Ya, kalau SMK dia sudah belajar dari dini bagaimana menghadapi kompetensi di dunia luar, ya. Dan kalian yang SMA artinya harus berusaha 2 kali lipat daripada yang SMK. Tapi yang SMK jangan kalian seenak-enaknya aja. Gua udah bisa. Nanti malah keduluan. Pernah dengar cerita antara kayak kecil kelinci dengan kura-kura? Ya kan? Karena dia meremehkan kecepatannya, si kura-kura pelan, tapi tetap berjalan. Dia kasihkan enak aja kepada tidur di kelas. Si kura-kura yang lambat ini, yang dikatakan bodoh, dia tetap terus belajar, mencatat, mengulang apa yang dipelajari, sehingga akhirnya dia lebih berhasil daripada si kelinci. Jadi jangan pernah meremehkan orang bodoh. Paham ya? Oke, next. Next slide berikutnya. Oke, ketentuan ini.
Oke, ketentuan berpakaian. Ya. Pakaian Hari, baca. Ketentuan berpakaian. Ketentuan berpakaian. Pakaian dipakai. Pakaian dinas digunakan pada radius 100 meter dengan dari tempat tinggal di luar kampus, menghadiri acara resmi, berkunjung ke tempat umum dan beribadah, kecuali di luar dalam agama tertentu. Ya. Duduk. Jadi Kemal. Ya. Kemal, kalau misalnya kamu ya kan beribadah saat beribadah ya, misalnya kamu muslim kan ya, diwajibkan seperti di situ bagaimana? Siap? Oke. Terus kalau misalnya berkunjung ke tempat umum, dimanapun keluar, mau tetap dipakai? Ya harus dipakai. Karena pernah lihat kan ya, ada yang pakai pakaian dinas, misalnya ke mall, pergi ke makan malam, pergi kemana, memang sudah harus pada dipakai. Apa yang dipakai? Pakaian waktu? Pakaian apa yang dipakai? Pakaian waktu pesiar. Apa namanya? Pakaian waktu pesiar. Apa dibaca dong? Itu dong, enggak dong. Waktu pakaian waktu pesiar apa namanya itu? Ya apa itu? Pakaian? Dibaca, aja. Pakaian dinas. Iya. Jadi pada saat berkunjung manapun, terus ada kegiatan di keagamaan yang dipakai apa? Apa itu? Nah, itu ya. Oke. Turun. Kalau lagi praktek berarti misalnya pelajaran praktek gitu kan, ke lapangan gitu. Pakaian apa yang dipakai? Hah? Pakaian dinas lapangan. Pakaian dinas lapangan, pakaian dinas lapangan itu untuk apa? Tadi saya bilangnya untuk apa? Hah? Udah tinggal baca aja kok bingung tahu lu. Bah, nengel juga di sini aku bilang, di kuping ya kan. Kalau untuk praktek kerja di lapangan, pakaiannya apa? Pakaian kerja. Yang nomor berapa? Atau? Ya. Nah, kasih tahu dulu. Jadi harus tahu hafal, ya. Karena terus berarti kalau misalnya untuk upacara-upacara kedinasan, pakainya apa aja dipakai? Apa itu? Jangan singkatan yang dibaca. Pakaian dinas upacara. Nah, upacara yang mana? 1. Upacara 1. Upacara 2? Emang nggak boleh? Boleh. Berarti ada 2. Yang pakaian dinas upacara 1 itu warnanya apa? Ada yang tahu? Putih nanti. Nah, kalau yang pakaian upacara 2 nanti warnanya navy blue. Begitu ya. Jadi harus dihafal ya nama-namanya. Jangan salah pakai nanti. Ya kan? Oke. Ambil 1 itu kalungnya.
Penggalungan dulu kita, penggalungan pertama ambil itu, kau ambil dulu itu kalungnya Bu Wadir di atas. Kita serahkan yang penghargaan pertama pada hari ini kepada Jaidan. Iya. Oke, lihat tuh. Susilo senang sekali Susilo. Susilo silakan dimenangkan. Susilo yang menangkan. Iya. Tepuk tangan. Ya. Makanya ya saya ajarkan kalian duduknya tegak. Jangan bersandar. Bersandar itu setan tidurnya tuh ada langsung. Ayo tidur, selosor, iya turun, relax. Tapi kalau Anda tegak, ya selain membuat tubuh bagus, ya kan, hawa ngantuk pun hilang. Ya, jangan kata sama saya badannya, ya ampun, saya itu seumuran kalian. Tes, saya seumuran ibu kalian, tes, ya kan? Ibu kalian rata-rata di atas 40 kan umurnya? Iya sama saya sayang. Itu. Masa Bu Wadir dengan kalian lebih bagus Bu Wadir tegaknya, pola dirinya. Ya. Oke. Next. Halo. Batch berikutnya. Nah, ini adalah tahap pendidikan ya, diploma 3 dan diploma dan DP 3 tingkat pembentukan, ya kan? Diva, baca Diva. Oke, Rahmat. Oke, bisa. Ada banyak pakai handphone di sini pada. Terima. Mama itu di sini masih keren. Tahap pendidikan diploma 3 dan DP 3 pembentukan. Pertama satu catat, kedua mada tukar, yang ketiga mada bintang, yang keempat mada bintang, yang kelima pembentukan taruna muda semester 1 dan 2, yang keenam pendewasaan taruna madya semester 3 dan 4, 7 perawat pada semester 5 dan semester 6, 8 pelantikan lulusan. Sekarang kalian ada di mana? Mada bintang. Apa kepanjangan mada bintang? Chef, dasar pembentukan mental. Iya, mada bintang. Yang izin menjawab. Dasar pendidikan mental. Kita cari dulu Jeta. Chef, izin menjawab. Mada mental adalah masa dasar bina mental. Pembinaan mental. Aidil. Masa dasar pendidikan mental. Oke. Manura. Masa dasar pembinaan mental. Masa dasar pembinaan mental. Oke. Kakak kelas. Benar nggak pada bintang? Yang benar mana? Apa itu ada bintang? Jadi pada bintang itu masa dasar pembinaan mental. Pembinaan mental. Tadi yang betul tepuk tangan. Nah, berarti ada kita udah lewat ya? Ada Tuhan. Mohon izin menjawab. Masa dasar pembentukan karakter. Oke. Apa pada Tuhan? Siap, izin menjawab. Masa dasar pembentukan karakter. Oke. Kalau si pencatat. Siap, izin menjawab. Si pencatat. Oke.
usah lama-lama. Jaki, ini harus tahu udah dilewatin kan? Berapa bulan melewatinya? Waktu selama pendaftaran, lama kan? Nah, saya nggak tahu. Ada nggak waktu itu singkatannya? Ada nggak? Apa Jaki? Singkat Jaki. Izin menjawab. Seksi pendaftaran catat. Lucu. Oh, Siap izin menjawab. Si pencatat adalah biji. Oh. Siap mohon izin menjawab. Si peserta adalah seleksi penerimaan calon taruna. Jelas. Apa tadi? Seleksi penerimaan calon taruna. Seleksi penerimaan calon taruna. Oke. Apa isi pencatat? Siap izin menjawab. Pencatat adalah seleksi penerimaan calon taruna. Mada tukar. Iya, mada tukar apa? Siap izin menjawab. Pada tukar adalah masa dasar penunjukan KK. Oke, ya. Jadi setiap istilah-istilah ini Anda harus tahu sehingga kalian tahu targetnya apa yang dikerjakan. Gitu. Setelah mada bintal nanti mabintal. Ya enggak? Nah, mabintal apaan? Siap izin menjawab masa pembinaan. Hah? Masa pembinaan. Masa pembinaan mental. Mabintal apaan saya? Siap izin menjawab masa pembinaan mental. Oke, ya. Nah, setelah itu pembentukan taruna muda, ya, kalian dinyatakan sudah lulus dari calon menjadi taruna muda. Barulah boleh pesiar. Emang udah langsung pengen pulang? Siapa yang udah mau pulang? Belum lah ya, orang belum merasakan ngapa-ngapain ya. Baru lancarlah. Oke? Next. Nanti langsung ke tingkat 3, semester 3 itu namanya taruna madya. Nanti praktek prala dan prada. Nggak terasa langsung lulus. Usahakan semuanya harus bareng. Ya, caranya gimana Bu? Berjuang bersama-sama. Terus jangan pilih-pilih kapal. Ya, jangan pilih-pilih kapal. Yang penting praktek. Kalau memang bisa orang tuanya mencarikan, kan ada minimal GT. Ya. Kalau nautik GT-nya minimal berapa? Minimal 500. Kalau mesin PK-nya berapa? PK-nya. Oh, horsepower mesin kapalnya 750. Ya. Kalau kapal 500 GT. Masa 500 GT? Iya, untuk praktek. Hah? 1.500 gross tonnage kapal untuk ukurannya. Jadi itu sangat banyak. Kalau dengan ukuran 1.500 itu banyak sekali kapalnya, asal tidak milih-milih. Karena target utama adalah cepat lulus dari jangan lama-lama jadi langsung jadi perwira sebenarnya. Kalau translam MTL itu gampang, sangat cepat sekali. Begitu. Oke? Deal ya? Jangan pada tunggu-tungguan. Semangati temannya kalau yang sudah males. Ayo bro, kita masuk bareng-bareng, lulus bareng-bareng bro. Sis, gitu. Oke? Oke, next page berikutnya. Nah, ini kalender akademik ya. Nanti ada